Saya tidak sehebat Bang TJ. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dari buku terkait dengan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Ternyata beliau adalah cucu mantu dari Habib Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudaraku sekalian, sahabat-sahabat yang tercinta. Terima kasih Anda kembali bersama kami di R9 Channel, dan kembali saya akan mengulas tentang sejarah dan masih kelanjutannya Geger Cilegon 1888. Hal ini menurut hemat kami menjadi penting karena ini perjuangan yang dikomandoi oleh para kiai, para haji. Bahkan nanti ada beberapa catatan yang menjelaskan sejumlah kiai dan para haji diburu akibat persoalan tersebut. Di luar konteks kontroversi yang setelah saya ulas beberapa waktu yang lalu, hal yang menarik di sini akhirnya Geger Cilegon ini menjadi penelitian serius dari Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, sehingga menjadi buku setebal ini dengan jumlah halaman 500 lebih ya, dan sangat rinci. Buku ini dibuat atau diterbitkan pada 1880-an, yang awal terbitnya menggunakan bahasa Inggris. Profesor Dr. Sartono selain mengambil sumber-sumber primer dari keterangan-keterangan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang ada dalam bentuk dokumen yang masih tersimpan di museum, juga mengambil dari data surat-surat kabar yang terbit pada saat itu, diantaranya The Lokomotif, Java Bode, dan sebagainya. Hal yang menurut saya kagum sama Pak Dr. Sartono ini, ketika beliau menjelaskan cukup rinci bagaimana awal mula pergerakan mulai dari persiapkan hingga pecah, hingga kalah, hingga perburuan. Dari mana beliau tahu? Jadi setelah Geger Cilegon itu berakhir, kemudian dilakukan pengadilan kan kepada para pelakunya atau yang dituduh sebagai pelaku. Di situ kan ada keterangan-keterangan di pengadilan yang dicatat oleh panitera atau jaksa, dan catatan itu tersimpan, kemudian itulah yang diteliti satu persatu. Bayangkan peristiwa 1888 yang nanti sidangnya sampai 1890-an, itu ditelaah satu persatu, yang tentunya dalam bahasa Belanda ya, oleh Profesor Sartono, kemudian dirangkai menjadi satu gambaran peperangan yang dahsyat pada saat itu. Kenapa sampai seperti itu Profesor Sartono? Tentu karena perjuangan rakyat Banten yang dikomandoi oleh para kiai, bil khusus mursyid thariqah, itu adalah sesuatu yang penting. Diungkapkan oleh Profesor Sartono bahwa pasca Geger Cilegon itu membuat Belanda menjadi ketakutan, baik itu Belanda dalam pengertian warga Belanda yang hidup di Hindia Belanda atau di Banten atau di Indonesia, atau pemerintah Belanda sendiri. Dan dari sini kemudian dilakukan penelitian. Bahkan terjadi opini yang berbagai ragam di media cetak pada saat itu, diantaranya seperti di The Lokomotif, kemudian di Java Bode, dan yang lainnya. Mereka mencari sebab kenapa terjadi pemberontakan. Di sini juga terjadi perdebatan antara para peneliti, sampai akhirnya diturunkan tim ahli lah kalau istilah sekarang, yaitu Holly. Holly ini adalah penasihat pribumi, pegawai Belanda yang berada di kantor Vereenlandschiken urusan pribumi. Dia diturunkan ke Banten atau ke Cilegon khususnya untuk menelaah. Diterbitkanlah 200 halaman terkait dengan persoalan itu. Sehingga ketika tulisan Holly ini terbit, yang terjadi malah membuat mereka juga, artinya mereka ini antara pihak Belanda lah, baik itu yang pegawai Belanda dari pribumi ataupun yang residen Belanda yang memang orang Belanda, itu terjadi clash. Karena apa? Ujungnya diketahui bahwa persoalan pemberontakan itu dilatar belakangi oleh kekurang beresan pemerintahan setempat melakukan kebijakan terhadap rakyat. Di samping juga ada persoalan agama. Akhirnya tidak sedikit di antara para pegawai itu yang kemudian dibebaskan tugas atau bahasa lainnya dipecat. Kecuali hal itu, di sisi lain terjadi pengejaran, perburuan, dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku atau pengikut dari Haji Wasid, Haji Marzuki, dan Haji Tubagus Ismail yang menggerakkan Geger Cilegon 188 itu. Bahkan seperti yang saya ungkap tadi, tidak sedikit kiai, tidak sedikit haji yang diburu. Dalam hal ini saya bacakan biar lebih jelas.
Selama masa pengejaran-pengejaran itu, banyak haji terkemuka dari Kabupaten Serang dipenjarakan dan kemudian dibuang. Seperti Haji Muhammad Asik dari Bendung, Haji Abu Bakar dari Kaganteran, Haji Muhammad Sangadeli dari Kaloran, Haji Muhammad Asnawi dari Bendung, Haji Muhyiddin dan Haji Muhammad Kanapiah dari Trumbu, Haji Muhammad Arsad Tawil dari Tanara, Kiai Muhammad Ali dari Mendaya, Haji Ahmadi penghulu Tanara, Haji Tubagus Kusen penghulu pengadilan distrik di Cilegon, dan Haji Muhammad Arsad penghulu kepala di Serang. Pengejaran-pengejaran itu tak disangsikan lagi, telah menimbulkan rasa dendam di kalangan masyarakat. Jadi berbagai hal terjadi pada masa itu, baik itu penelitian dari pihak Belanda untuk mencari apa penyebabnya, berikut juga yang dilakukan oleh pemerintah Belanda setempat untuk mengejar dan memenjarakan serta membuang tokoh-tokoh masyarakat di situ. Di sini disebutnya kiai-kiai dan haji. Memang mayoritas Geger Cilegon itu diikuti oleh para kiai dan para haji. Maka di kemudian hari terjadi fobia haji. Nah, kembali kepada hasil penelitian Kholi setelah turun ke lapangan, apa sebab dan kenapa terjadi geger Cilegon? Di antaranya selain persoalan ekonomi, kemudian kedoliman dari para penguasa setempat yang sewenang-wenang, termasuk juga persoalan agama dan tarekat. Maka Kholi kemudian memberikan berbagai masukan. Di antara masukannya saya bacakan. Di masa mendatang ini, pemerintah harus memberikan perhatian yang besar kepada soal pengangkatan para penghulu dan memilih mereka dari pemuka-pemuka agama yang paling cakap dan paling berpengaruh di daerah mereka masing-masing. Dengan memanfaatkan pengaruh mereka atas penduduk, maka gerakan-gerakan dan fanatisme agama akan dapat dilawan secara efektif. Kebijaksanaan menenteramkan rakyat dengan bantuan para penghulu itu telah dipraktekkan dengan sukses di Limbangan, Priangan. Mengenai tarekat-tarekat, Kholi berpendapat bahwa ekspansi mereka akan dapat dibendung dengan jalan menyebarluaskan risalah yang ditulis oleh Sayyid Utsman. Lagi-lagi Sayyid Utsman. Ini keterangan dari Kholi. Artinya dari sini kita bisa tarik benangnya bahwa benar adanya bahwa geger Cilegon itu bukan satu perbuatan gurur seperti yang disampaikan kemarin. Geger Cilegon muncul karena akumulasi persoalan, terutama ketidakadilan yang ada di sana, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat, termasuk juga para kaum pribumi yang menjadi pengikut Belanda, yang menjadi pegawai Belanda. Jika kita sederhanakan dari apa yang disampaikan oleh Kholi sebagai pegawai pemerintahan Belanda yang mengurusi pribumi, ini sangat menarik karena dia cukup rinci mencari persoalan-persoalan penyebabnya sehingga harus dicari cara-cara penyelesaiannya. Tidak serta-merta mengatakan itu adalah sebuah perbuatan perusuh negeri. Tidak serta-merta mengatakan bahwa itu adalah perbuatan gurur. Dicari apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya. Walaupun satu di antara solusi itu karena ternyata perjuangan rakyat Banten pada saat itu tidak lepas dari gerakan tarekat, Kholi menganjurkan kepada pemerintah untuk melakukan apa yang telah ia lakukan bersama rekan-rekannya agar menyebarkan brosur terkait dengan pelarangan tarekat yang dibuat oleh Habib Utsman bin Yahya. Para pemirsa sekalian, sebenarnya saya sudah tidak ingin menyebut nama beliau ini karena saya khawatir nanti kena peringatan dalam hadis la tasubul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Tapi nyatanya saya baca buku ini, Habib Utsman juga disebut-sebut mulai dari bagian awal sampai menjelang akhir terkait dengan persoalan tarekat dan perjuangan kaum pribumi. Para pemirsa sekalian, setelah beberapa kali saya mengupas tentang Habib Utsman dan pemberontakan petani Banten atau geger Cilegon ini, saya mendapatkan kiriman video dari sahabat
tentang tanggapannya Bang TIJ terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik berkenaan dengan Habib Usman yang disebut sebagai pejuang. Ya, saya disarankan seperti Bang TIJ, ya mohon maaf, saya tidak sehebat Bang TIJ. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dari buku-buku sejarah dan saya tidak bisa berlebih dari itu ya. Kemudian juga ada yang mengirimkan berita dari Fakta Kini terkait dengan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Ternyata beliau adalah cucu mantu dari Habib Usman. Ini ada di Fakta Kini ya, terbitan tahun 2002 pada bulan 7. Saya baca. Jakarta, Habib Rizik Syihab telah selesai menjalankan masa uzlah di tahanan dan telah mengurus beberapa berkas langsung pulang menuju kediamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 20 bulan 7 2022. Kedatangan Habib Rizik di Petamburan disambut gembira istri tercinta beliau Syarifah Fadlun bin Yahya serta anak-anak dan keluarga beliau. Hari Kamis 21 bulan 7 2022, Habib Rizik beserta keluarga berziarah ke makam Al-Habib Fadil bin Hasan bin Usman bin Yahya, cucu Mufti Betawi, yang mana beliau ini adalah ayahanda Syarifah Fadlun binti Yahya. Artinya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab adalah cucu menantu dari Habib Usman bin Yahya. Ini sekedar menyampaikan perhatian saudara kita yang lain kepada saya untuk memberikan informasi tambahan. Nah, para pemirsa sekalian, dari apa semua yang saya sampaikan, titik tumpunya adalah agar kita mengetahui masa lalu orang-orang tua kita di berbagai belahan Nusantara. Sementara ini saya masih melihat di satu sisi masih di Pulau Jawa, yang ini adalah Pulau Jawa bagian barat, yakni Banten. Kenapa? Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, satu di antara untuk merusak dan menjajah bangsa itu adalah mengaburkan sejarahnya. Kaitannya dengan geger Cilegon agaknya tidak terlalu banyak dicuatkan, agaknya juga tidak terlalu banyak yang memahami. Sementara pihak lain yang memuji dan mengagung-agungkan tokoh yang mendiskreditkan geger Cilegon ini lebih bergaung di mana-mana. Kekhawatiran saya, karena gaung itu melalui medsos hingga sampai di kampung-kampung, sementara orang-orang di kampung bahkan juga yang di kota tidak tahu latar belakang perjuangan ulama di Cilegon, maka benar dianggaplah tokoh-tokoh kita itu nanti dianggap sebagai pengkhianat. Padahal menurut analisis dari berbagai sumber sejarah ini tidak seperti itu adanya, malah berbalik jikalau kita mau ekstrim menyikapinya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap menanamkan jiwa kecintaan terhadap tanah air kita. Siapapun kita, berasal dari mana leluhur kita, ketika duduk bersatu bersama dalam sebuah rangkum bangsa, yakni bangsa Indonesia, maka marilah kita sama-sama mencintai negeri ini dan jangan mengaburkan sejarahnya. Dan yang sangat penting, jangan hal ini dijadikan bahan pecah belah di antara kita. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang harus kita kaji untuk mengenali jati diri dari suatu bangsa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.